wa mujalasatil ulama, duduk bersama dengan ulama, duduk bersama dengan orang-orang yang pintar. Sebab ulama adalah sosok yang dapat membawa pencerahan kepada umat. Ulama adalah sosok yang membawa lentera-lentera obor penerang di tengah-tengah kegelapan kehidupan dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berangkat menuju suatu tempat majelis ilmu, apakah di sekolah, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan perjalanannya menuju ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ilmu, Pak. Di dalam Islam Allah menyandingkan kata amanu dengan ilmu pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa kolaborasi antara orang beriman dengan orang berilmu, Pak. Bahaya kalau ada orang beriman tidak ada ilmunya, bahaya juga. Beriman tapi nol ilmunya, bodoh, tidak paham agama, bahaya juga. Nanti salah-salah caranya beramaliyah. Yang lebih bahaya lagi, orang pintar tidak ada imannya, imannya keluar. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, kalau kita buka sejarah, setelah kekalahan umat Islam pada perang salib antara kerajaan Romawi dengan Islam, perang salib itu dimenangkan oleh orang-orang Nasrani. Walaupun pernah dimenangkan oleh Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi selebihnya Islam mengalami kekalahan pada perang salib. Pada abad pertengahan munculnya pemikir-pemikir hebat. Taruhlah misalnya Ibnu Sina dengan keahlian kesehatan Islam atau kedokteran Ibnu Sina. Lahirlah Ibnu Khaldun dengan pakar bidang sosiologi. Ibnu Rushd fakih pada bidang filsafat, tasawuf dan sains teknologi. Al-Khawarizmi dengan konsep aljabar, matematika dasar atau ilmu hisab, itu dicetuskan oleh seorang ulama yang bernama Al-Khawarizmi pada abad pertengahan. Dan banyak ulama-ulama yang hebat pada masa itu. Ternyata ketika kita meneliti kenapa orang-orang hebat dulu bisa melahirkan bidang keilmuan, bukan berarti dia mencontek pada orang-orang barat, tidak, tapi dia terinspirasi di dalam Al-Quran. Dia terinspirasi dengan wahyu Allah, bahwa ilmu Allah itu ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan kebebasan pada akal untuk meneliti Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak bertentangan dengan realitas yang ada. Itulah sebabnya kepada seluruh hadirin jamaah, kenapa kemudian ayat pertama turun, Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Allah tidak menyuruh kita menghafal, Allah tidak menyuruh kita menulis. Nanti pada surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan pena digunakan menulis, itu nanti turun pada periode cukup lama setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita membaca, Pak. Membaca teks, membaca keadaan, tahu menempatkan diri, tahu membawa diri, tahu diri juga, ya, itu banyak ya. Tahu diri, siapa sebenarnya saya. Tahu membawa diri. Kita ini kan pendatang, saya harus beradaptasi dengan orang Timika. Tahu menempatkan diri. Ya. Jadi ini 3 ya. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, pernah menyampaikan dalam tulisannya, fasadur ra'iyah, rusaknya rakyat, bifasadil umara, karena rusaknya pemerintah. Pemerintah yang rusak, rakyat juga ikut rusak. Wa fasadul umara bifasadil ulama, rusaknya pemimpin, rusaknya pemerintah itu karena ulamanya yang rusak. Jadi 3 ya, integritas antara umat, rakyat, pemerintah, ulama. Tidak boleh berpisah ini 3, rakyat, pemerintah, ulama, atau integritas atau integrasi antara umat, umara dan ulama. Saya ulangi, pernyataan Imam Al-Ghazali ini sangat keren, sangat menginspirasi kita. Fasadur ra'iyah, rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, rusaknya umat, bifasadil umara, karena pemerintahnya yang rusak. Wa fasadil umara bifasadil ulama, rusaknya pemimpin, rusaknya pemerintah karena ulamanya yang rusak. Sebagai kesimpulan pada tausiah singkat ini yang sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bukankah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu di depan, di belakang perbuatan. Perbuatan manusia selalu mengikut pada ilmunya. Dan kalau mau melihat manusia ilmunya tinggi atau tidak, coba perhatikan sikapnya, perbuatannya, apakah dia baik atau tidak. Maka itulah kedalaman ilmu seseorang, dilihat dari perspektif perbuatannya. Coba kita lihat dalam satu sejarah kisah seseorang yang mau bertaubat kepada Allah, yang sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian datang kepada ulama, Pak Kiai, saya ini mau bertaubat, adakah jalan untuk bertaubat? Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Ma'idah 39, Pak, faman taba mim ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Faman tabah, barang siapa yang bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat mim ba'di zulmihi, setelah dulunya dia banyak melakukan kezaliman, dulunya banyak melakukan praktek yang tidak bagus, durhaka kepada Allah. Wa aslaha, lalu kemudian dia islah, taubat, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah maha Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang terjadi, Pak? Ulama ini pun menjawab, tidak ada jalan lagi kamu diterima tobatnya. Sudah 99 orang kau bunuh, diambil pedangnya, dia tebas lehernya, dia bunuh ulama itu. Ini juga pembelajaran, Pak. Kalau kita pendakwah, seorang mubalik, ucapkanlah kalimat-kalimat yang berhikmah,
tidak keras, tidak menyinggung dan sebagainya. Ini ya, sehingga 100 orang dibunuh Pak. Akhirnya dia menemui seseorang, dia mengatakan, "Si fulan, adakah jalan untuk bertaubat? Saya ini mau belajar agama." Lalu mengatakan, "Ada kampung di sana, ada ulama besar di sana. Kau berangkat menuju kampung itu." Di tengah perjalanan, malaikat Israel mencabut nyawanya. Akhirnya malaikat rahmah dan malaikat azab berdebat. Ini ahli neraka. Malaikat rahmah mengatakan, "Tidak, dia ahli surga." Kalau begitu, turun malaikat Jibril untuk menyelesaikan persoalan. Ukur, kalau sudah dekat dengan kampung yang mau didatangi bertaubat, maka surga tempatnya. Kalau dia masih jauh jaraknya dari tempatnya start, ukur dia, ternyata lebih dekat lagi, sudah dekat dengan kampung ulama itu, maka dicaplah dia sebagai ahli surga. Apa pelajarannya? Allah memanggil kita Pak, jangan pernah putus asa. Jangan mengatakan, tak kala tidak sembahyang mas saya, tidak usah sembahyang. Malu-malu kak saya masuk masjid, nah lihati semua ki orang. Jangan pernah gengsi Pak. Allah memanggil kita. Allah memanggil kita sekalian. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.